Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali untuk mendengarkan firman Allah. Ya, saudara, sekarang kita masuk pada tema kanonisasi perjanjian baru. Kenapa kita harus belajar ini? Saudara, kita perlu belajar karena kita akui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Dan saudara, artinya kalau kita akui bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka berarti kitab-kitab lain bukan firman Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan berbicara bercabang lidah. Tuhan bicara melalui kitab ini. Terus ada juga kitab lain yang mengklaim bahwa mereka punya kitab suci adalah firman Allah. Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada banyak kitab-kitab di dunia ini yang menyatakan sebagai firman Allah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin dia bercabang lidah. Ya. Maka saudara perhatikan, yang jelas bahwa di dunia ini hanya ada satu kitab yang benar. Ya. Nah, karena itu maka kita perlu belajar kitab kita itu apa. Kalau memang itu firman Allah, maka kita perlu mempelajari bagaimana prosesnya itu bisa terjadi. Ya. Bagaimana proses firman Allah itu bisa menjadi kitab. Nah, itulah yang kita pelajari dalam kanonisasi. Ya. Nah, saudara, kanon itu ingat bahwa kanon itu artinya standar, ukuran, tolak ukur. Ya. Jadi saudara, artinya bahwa Alkitab kita itu adalah Alkitab yang sudah memenuhi standar. Ya, memenuhi standar, memenuhi kualifikasi yang menyatakan bahwa itu benar-benar firman Allah. Ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk pada kanonisasi perjanjian baru. Ya. Nah, ada hal baru. Nah, saudara perhatikan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, belum sebuah kitab pun ditulis mengenai diri dan ajarannya, karena belum dirasa perlu. Para saksi mata utama masih hidup. Jadi Injil masih dalam bentuk verbal, lisan, dari mulut ke mulut oleh para rasul. Jadi perhatikan, ya saudara, terjadinya munculnya adanya kitab perjanjian baru itu bukan waktu Yesus lagi ada di bumi. Ya. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, baru nanti saudara firman Allah itu ditulis. Ya, waktu Yesus ada, firman Allah itu masih disampaikan dalam bentuk verbal. Ya, firman Allah itu masih disampaikan dalam bentuk lisan. Ya. Nah, saudara, setelah Yesus naik ke surga, baru saudara mulai para rasul menulis surat. Ya, ada surat Injil Markus, ada Injil Yohanes. Jadi bukan pada waktu Yesus ada. Penulisan saudara Alkitab perjanjian baru itu ketika Yesus sudah naik di surga. Ya, jadi yang menulis itu bukan Yesus. Penulis kitab suci kita bukan Yesus. Penulis kitab suci kita itu adalah oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menulisnya. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat ini penting buat kita. Ya, ini sangat kita butuhkan supaya kita tidak ada sedikit pun keraguan untuk kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Nah, saudara, perhatikan yang kedua, sering dalam perjalanan waktu jumlah para saksi mata dan para rasul berkurang dan semakin banyak ancaman pemberitaan ajaran-ajaran sesat. Nah, ini latar belakang. Ya. Maka kalau kanon perjanjian lama, waktu ditulis kan pertama 2 roh batu, baru habis itu ada 5 kitab ditulis oleh Yosua, terus nanti firman Tuhan ditulis oleh Samuel, lalu semua kitab itu langsung dimasukin di dalam tabut Allah. Sehingga tidak ada kesukaran dalam mengumpulkan kitab perjanjian lama itu. Sangat mudah mengumpulkan kitab perjanjian lama dibanding dengan kitab perjanjian baru. Nah, makanya ini hal yang perlu kita pahami. Bahkan sebenarnya kalau kita belajar dari cara
pengumpulan, dari cara penyeleksian sampai menjadikan itu sebuah kanon, kita juga bisa lihat itu adalah keajaiban Allah dalam pemeliharaannya terhadap kitab sucinya di bumi ini. Jadi sebenarnya mempelajari ini bukan sesuatu yang memberatkan, ini sebenarnya asik. Ini bisa kita nikmati. Saya terus terang terharu, yang terkagum melihat bagaimana kitab suci kita itu bisa nanti menjadi sebuah kitab, ya, menjadi satu kitab yang utuh. Dan nah saudara, ketiga, perhatikan selanjutnya bagian ketiganya. Ketiga, pada masa itu banyak ditemukan tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi latar belakang penulisan atau latar belakang pengkanonisasian Alkitab yang baru, saudara, salah satunya ada banyak pada zaman itu tulisan-tulisan yang saudara bercorak, yang bercorak rohani. Ya, bahkan memiliki kandungan-kandungan Injil, tapi bukan Injil yang penuh. Ya, jadi kalau tidak diseleksi, maka banyak orang bingung. Akhirnya nanti yang bukan firman Tuhan dibilang firman Tuhan, yang firman Tuhan dibilang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak muncul pengajaran-pengajaran, ada banyak muncul tulisan-tulisan yang bercorak rohani, tapi itu bukan. Pada masa itu banyak ditemukan tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi latar belakang penulisan atau latar belakang pengkanonisasian Alkitab yang baru, saudara, salah satunya ada banyak pada zaman itu tulisan-tulisan yang saudara bercorak, yang bercorak rohani. Ya, bahkan memiliki kandungan-kandungan Injil, tapi bukan Injil yang penuh. Ya, jadi kalau tidak diseleksi, maka banyak orang bingung. Akhirnya nanti yang bukan firman Tuhan dibilang firman Tuhan, yang firman Tuhan dibilang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak muncul pengajaran-pengajaran, ada banyak muncul tulisan-tulisan yang bercorak rohani, tapi itu bukan Injil yang sebenarnya. Ya. Saudara, maka dikatakan di sini yang oleh karena itu gereja merasakan pentingnya ditentukan kitab-kitab mana sajakah yang dapat diakui berotoritas sebagai firman Allah. Jadi karena banyak tulisan-tulisan, banyak Injil-Injil yang lain, banyak Injil-Injil palsu, banyak tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi kita memang cukup heran juga pada zaman itu, ya, pada zaman gereja mula-mula itu rupanya sudah bermunculan banyak penulis-penulis. Bahkan sudah banyak bermunculan para rasul-rasul palsu. Ya, maka karena itu muncullah ide bagi gereja-gereja, tokoh-tokoh gereja untuk berpikir bagaimana solusi untuk supaya jangan ada campur aduk di dalam gereja, macam-macam pengajaran yang murni dan palsu. Maka karena itu saudara, muncul ide untuk membuat nanti pertemuan konsili untuk menetapkan mana yang Alkitab, mana yang bukan, mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Nah, saudara perhatikan, kemudian para rasul mulai pada masa itu banyak ditemukan tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi latar belakang penulisan atau latar belakang pengkanonisasian Alkitab yang baru, saudara, salah satunya ada banyak pada zaman itu tulisan-tulisan yang saudara bercorak, yang bercorak rohani. Ya, bahkan memiliki kandungan-kandungan Injil, tapi bukan Injil yang penuh. Ya, jadi kalau tidak diseleksi, maka banyak orang bingung. Akhirnya nanti yang bukan firman Tuhan dibilang firman Tuhan, yang firman Tuhan dibilang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak muncul pengajaran-pengajaran, ada banyak muncul tulisan-tulisan yang bercorak rohani, tapi itu bukan Injil yang sebenarnya. Ya, saudara, maka dikatakan di sini yang oleh karena itu gereja merasakan pentingnya ditentukan kitab-kitab mana sajakah yang dapat diakui berotoritas sebagai firman Allah. Jadi karena banyak tulisan-tulisan, banyak Injil-Injil yang lain, banyak Injil-Injil palsu, banyak tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi kita memang cukup heran juga pada zaman itu, ya, pada zaman gereja mula-mula itu rupanya sudah bermunculan banyak penulis-penulis,
Bahkan sudah banyak bermunculan para rasul-rasul palsu. Ya, maka karena itu muncullah ide bagi gereja-gereja, tokoh-tokoh gereja untuk berpikir bagaimana solusi untuk supaya jangan ada campur aduk di dalam gereja, macam-macam pengajaran yang murni dan palsu. Maka karena itu saudara muncul ide untuk membuat nanti pertemuan konsili untuk menetapkan mana yang Alkitab, mana yang bukan, mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Nah, saudara perhatikan, kemudian para rasul mulai menuliskan surat-surat untuk para jemaat. Lalu perlahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja, dan salinan itu dibacakan dalam pertemuan gereja. Jadi saudara perhatikan tadi Yesus naik ke sorga, lalu para rasul mulai menulis surat. Ya. Nah, seiring dengan penulisan surat-surat oleh para rasul, maka saudara ada juga bermunculan tulisan-tulisan yang lain. Ya, yang saudara mengancam ajaran Injil yang asli. Maka karena itu saudara, ya, nanti kita mulai ada pertemuan untuk menentukan mana kitab suci, mana yang bukan. Lalu saudara perhatikan, awalnya penulisan Alkitab itu dimulai oleh para rasul, ya. Dikatakan kemudian para rasul mulai menuliskan surat-surat untuk para jemaat. Lalu perlahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja. Jadi saudara ditulis dulu, misalnya Paulus menulis surat Roma. Lalu saudara surat itu dikirim ke Roma, bukan langsung dibukukan jadi satu buku. Jadi menyebar dulu surat Roma ini. Baru nanti saudara oleh gereja-gereja menyalin, ya, menyalin Alkitab itu untuk memperbanyak kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul itu. Jadi saudara artinya bukan terkumpul lebih dulu, tapi tersebar lebih dulu tulisan-tulisan para rasul itu. Ya, saudara ingat ada berapa benua tempat penulisan Alkitab? Ada 3 benua. Pertama, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, 3 benua. Artinya bahwa kita itu tersebar ke 3 benua itu dulu. Jadi bukan langsung berkumpul begitu Alkitab itu. Ya. Nah, maka saudara, nah kita di sini bisa melihat tahap-tahap sampai nanti itu menjadi masuk dalam proses kanonisasi perjanjian baru, ya. Nah, saudara, jadi awalnya ditulis oleh rasul, lalu surat itu disebarkan, dibagi ke gereja-gereja, dan gereja-gereja baru nanti menyalinnya. Ya. Ingat apa kitab yang disalinan itu istilahnya apa? Manuskrip, ya. Kitab yang ditulis oleh penulis langsung itu namanya autograf, ya. Nah, saudara, salinan-salinan Alkitab itu tadi, kitab itu tadi mulai tersebar di mana-mana. Ya. Nah, coba kita lihat misalnya contoh Kolose 4 ayat 16. Kalau Pak Eri, Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ya. Jadi dari Paulus menulis surat kepada Kolose, jemaat Kolose, baru jemaat Kolose nanti habis dibaca oleh jemaat Kolose baru dikirim ke jemaat mana lagi? Ke mana tadi? Iya. Nah, tadi dari Kolose terus ke Laodikia. Benar? Coba diperhatikan dulu. Laodikia itu bukan? Ayo. Dibacakan dari Kolose terus kemana? Para rasul menulis langsung, saudara, habis ditulis lalu dibagikan, dikirim ke gereja-gereja. Ya, jadi ingat bahwa kitab suci itu bukan langsung terbentuk jadi satu pada waktu itu, tersebar dulu kemana-mana. Ya, tulisan-tulisan para rasul itu disebarkan ke gereja-gereja, dibacakan di berbagai gereja. Ya, oke, lanjut. Nah, perhatikan, Yakobus diperkirakan menulis surat kirimannya pada tahun 46 after day, ya, 46 Masehi, ya.
Jadi saudara, ini dikatakan bila ini benar-benar surat Yakobus adalah yang paling awal ditulis. Ya, ini perkiraan yang paling kitab perjanjian baru yang tertua itu adalah kitab Yakobus. Ya, ini perkiraannya tahun 46 Masehi. Baru nanti selanjutnya, dan juga Paulus menulis 1-2 Tesalonika pada perjalanan pengkabaran Injilnya yang kedua. Itu ditulis pada tahun 52 setelah Masehi. Ya, jadi Paulus Yakobus menulis suratnya baru pada tahun 52 Masehi, baru Paulus juga menulis, ya, dan itu dikirim ke gereja-gereja. Nah, perhatikan, pada waktu tulisan ini dikenal, maka beransur-ansurlah salinan-salinan untuk berbagai gereja. Ya, pada waktu tulisan ini dikenal, maka beransur-ansurlah salinan-salinan. Ya, jadi setelah kan tulisan itu kan hanya satu surat awalnya kan, saya 1 Tesalonika itu hanya satu surat. Maka untuk menyebarkannya maka disalin. Ya, untuk menyebarkan ke berbagai gereja itu ada penyalinan-penyalinan. Jadi banyak gereja itu yang memiliki kitab tulisan-tulisan itu dalam bentuk salinan atau yang disebut manuskrip. Ya. Nah, saudara, lalu dikatakan gereja-gereja mulai jelas mengenai kitab-kitab mana yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya, ingat pada latar belakang penulisan Injil atau penulisan kitab-kitab, perhatikan baik-baik bahwa pada waktu itu juga ada banyak tulisan-tulisan lain yang bercorakan rohani, yang bercorakan Injil. Ya. Nah, jadi ini perhatikan latar belakangnya. Nah, saudara, secara keseluruhan gereja mulai mengakui ke-27 kitab perjanjian baru sampai saat ini. Ya, jadi saudara, kitab perjanjian baru itu ada 27 kitab. Ya, ingat tadi prosesnya ditulis oleh para rasul terus dikirim ke gereja-gereja. Ya. Nanti baru gereja-gereja dapat, karena kan gereja banyak. Maka nggak mungkin hanya menunggu kitab yang ditulis oleh para penulis itu. Maka karena itu ada penyalinan, disalin sehingga semakin banyak kitab. Ya. Semakin banyak kitab, ya. Nah, saudara, sampai pada saat ini itu kitab yang diterima sebagai firman Allah dalam perjanjian baru adalah 27 kitab. Oke, lanjut. Nah, perhatikan saudara. Nah, ini ada ini sejarah ya. Jadi kita perlu perhatikan. Dengan sejarah ini kita paham. Oh, jadi kitab suci kita itu prosesnya begini ya. Ya. Nah, saudara, perhatikan. The Old Syria, ya, terjemahan perjanjian baru dalam bahasa Syria pada abad kedua. Ya, jadi saudara, sudah ada pada abad kedua, berarti kan sudah ada perjanjian baru dalam versi terjemahan bahasa Syria. Tahun berapa itu? Abad kedua. Pada abad kedua. Ya, sudah ada ini. Baru nanti saudara, the Old Latin, ya. Perjanjian baru dalam bahasa Latin, sebuah terjemahan sebelum tahun 200 sesudah Masehi. Ya, jadi ada mulai muncul tulisan kitab suci dalam bahasa Latin. Ya, ini pada tahun 200 tahun Masehi. Ya. Nah, selanjutnya lagi ada The Muratorian Canon. Ini tahun 170 Masehi, sama isinya dengan The Old Latin, ya. Jadi mulai muncul mulai muncul terjemahan-terjemahan, mulai Alkitab itu diterjemahkan. Ya, perterjemahan itu mulai dari abad kedua. Ya. Lalu saudara, demikian juga ada Codex Barokosio tahun 206. Ya, setelah Masehi. Itu semua PL dan PB. Jadi ada kitab yang dikasih nama Codex Barokosio. Jadi nanti kalau saya baca di Google itu ada kode-kode. Ya. Itu biasanya kode-kode ini saudara, ini nanti kitab-kitab ini dipakai untuk bahan penterjemahan kitab-kitab lain. Karena
terjemahan-terjemahan ini yang dekat dengan kitab penulisan yang asli. Ya, maka nanti ada kode-kodenya itu. Halo, amin. Ya, ini perlu paham, ya. Nah, saudara, selanjutnya Polikarpus. Ini siapa ini Polikarpus? Ini muridnya Rasul Yohanes. Bukan Paulus, ini Yohanes, ya. Ini yang nanti mati dibakar deh. Ya, ini muridnya Yohanes yang pertama. Ya, ini terkenal ini. Ya. Nah, Polikarpus ini pernah mengutip dari Matius. Jadi Polikarpus ini mengutip dari Matius, Yohanes. Ya, ada 10 surat Paulus dan 1 Petrus, terus 1 dan 2 Yohanes. Sekitar ini 150 Masehi. Ya, jadi Polikarpus ini mengutip, ya, tulisan-tulisan Paulus, tulisan Yohanes itu dikutip oleh Polikarpus. Polikarpus ini seorang yang diakui sebagai bapak gereja, tokoh gereja setelah para rasul. Ya. Jadi mereka ini setelah para rasul, ya, tingkat kedua. Katakanlah tingkat satunya para rasul, baru nanti para rasul meninggal, baru muncul bapak-bapak gereja. Ya, setelah zaman rasul-rasul baru muncul bapak-bapak gereja. Ya, termasuk seperti siapa yang Anda kenal dengan bapak gereja? Siapa saja namanya? Agustinus. Siapa lagi? Polikarpus, ya, Clemens. Ya, termasuk sebenarnya Origenes. Hanya memang Origenes ini ada pengajaran yang sesat yang disampaikannya. Ya. Oh ya, ada Origenes di sini. Nah, saudara perhatikan, ada lagi Justinus Martir tahun 140. Ya, semua PB kecuali Filipi dan 1 Timotius. Jadi pada abad kesini aja, pada abad 110 Justinus sudah memiliki semua Alkitab ini, semua kitab ini, semua PB kecuali Filipi dan Timotius. Yaitu zamannya Justinus Martir, itu 140 Masehi. Ini ada dokumen-dokumen penulisannya. Ya, makanya kita bisa dapat berkat hari ini Alkitab kita itu, kita paham prosesnya seperti ini. Karena ada para sejarawan yang menulis tentang perkembangan gereja, perkembangan kitab suci. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa, ya. Oke, kita lihat lagi Irenaeus, ya. Irenaeus, saudara, itu tahun berapa? 170 Masehi, ya. Ini murid Polikarpus, ya. Jadi ada tingkatan ketiganya, ya. Ini masih tokoh gereja, Irenaeus, yang murid Polikarpus. Semua PB kecuali Filemon, Yakobus. Jadi waktu itu Filemon, Yakobus, dan 2 Petrus dan 3 Yohanes belum ada. Tapi Irenaeus sudah punya semua kitab penyanyian baru itu kecuali yang ini. Filemon, Yakobus, Petrus, dan 3 Yohanes. Ya. Jadi Irenaeus, Polikarpus dia sudah mulai mengutip kitab Yohanes, dia mulai mengutip tulisan-tulisan para rasul Paulus. Ya. Itu dikutip oleh Polikarpus, ya. Baru nanti kita mulai Justinus Martir, semua PB kecuali Filipi dan Timotius. Ya, baru Irenaeus, ya, semua PB kecuali Filemon, Yakobus, 2 Petrus dan 3 Yohanes dia belum pegang. Ya. Nah, Origenes, perhatikan di Origenes ini, ya, perhatikan tahun 230 setelah Masehi. Ya. Mendaftar apa nih? Mendaftar kitab-kitab perjanjian baru. Ya. Jadi mulai dari Origenes ini dia mulai mendata. Ya. Nah, jadi itu tahun 230. Perhatikan tahunnya, ya. Udah mulai, ini abad ke-3 ini. Abad ke-3 atau kedua ya ini. Ya, abad kedua. Nah, saudara perhatikan, Eusebius pada awal abad ke-4 menyebut nama kitab PB diakui oleh orang Kristen kecuali Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes yang masih diragukan oleh sebagian orang. Jadi Eusebius ini, ya, pada awal abad ke-4 menyebut nama kitab PB, ya, menyebut nama kitab PB, kitab perjanjian baru itu.
Ya, dan yang belum ada waktu itu, bukan belum ada, masih diragukan. Masih diragukan yaitu kitab Yakobus, ya, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, ya. Dan itu waktu itu belum dimasukkan sebagai kanon. Kenapa? Karena ada hal-hal yang diragukan. Ya. Tapi nanti akhirnya semua ini jadi kanon dalam proses pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, saudara, dalam Vestal Letter yang ditulis oleh Athanasius, Bishop Alexandria pada tahun 367 Masehi, ia mencantumkan daftar 27 kitab PB. Dan tak lama kemudian Jerome dan Agustinus juga mencatat kanon PB sebanyak 27 kitab. Ya, jadi pada tahun 367 anak Athanasius itu sudah mencantumkan semua 27 kitab PB. Ya, ini masanya ini menjelang abad keempat. Ya, ini menjelang abad keempat. Nah, saudara, semua kitab itu sudah lengkap. Ya, lengkapnya itu itu tadi oleh Athanasius. Ya, jadi perhatikan, jadi bukan langsung terkumpul, bukan langsung tiba-tiba semua sudah muncul, sudah terkumpul, tidak ada. Jadi tersebar dulu. Ya, ingat tadi mulai sebelum penulisan firman itu yang belum dicatat, dia masih firman itu dalam bentuk verbal. Baru nanti oleh para rasul mulai menulis. Ya, lalu saudara, tulisan-tulisan para rasul ini mulai dikirimin ke gereja-gereja. Ya, gereja yang satu nanti mengirim ke gereja yang lain. Itu sistem pendistributiannya. Ya, saudara, sistem pengiriman habis dibaca lagi oleh gereja-gereja lain. Nanti dalam perkembangannya sampai abad awal keempat, ya. Saudara, kita lihat Athanasius sudah mencantumkan semua 27 kitab itu. Ya. Baru juga nanti Jerome dan Agustinus. Jadi memang kalau kita melihat perkembangan kitab suci kita ini nanti dari penulisan, dari firman dulu, baru penulisan, baru pengiriman ke gereja-gereja, baru nanti ada penyalinan, baru nanti ada mulai pengumpulan. Ya, saudara, ini tidak mudah tentu mengumpulkan ini, tapi luar biasanya itu kok bisa terkumpul. Ya, ini kitab ini kan bukan hanya satu tempat. Kitab-kitab ini kan tersebar di berbagai tempat. Tapi puji Tuhan, kok bisa semua kitab-kitab itu dikumpulkan dan menjadi satu. Nah, inilah sebenarnya sebuah hal yang sangat ajaib. Jadi saudara, Alkitab itu pun itu sebenarnya keajaiban terbesar di dunia ini. Kalau sampai Tuhan, saudara, menuliskan tentang rencananya, dirinya, keselamatannya itu di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, maka kita perlu belajar ini. Halo, amin. Amin. Ya, seharusnya ini harus kita pelajari. Kita harus lebih menyukai pelajaran Alkitab ini, pelajaran tentang kitab ini daripada hal yang lain. Ini harus jauh lebih tinggi kerinduan kita terhadap belajar dibanding dengan apapun. Ya, tapi banyak orang kalau kadang-kadang belum baca satu lembar, belum selesai satu lembar, kadang masih satu kalimat, udah langsung ngantuk bacanya. Masih satu kalimat, kadang masih hanya koma belum sampai titik. Nah, ini kan parah. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak tahu Alkitab itu. Kalau orang sampai tahu Alkitab, itu akan membuat kenikmatan tersendiri. Ya, itu menjadikan itu sebuah kenikmatan yang dasar, yang besar. Ya, makanya orang-orang yang tahu Alkitab ini, yang benar-benar tahu, pasti mereka akan pelajari habis. Ya, oke, lanjut. Nah, saudara, akhirnya setelah diadakan beberapa konsili, ya. Nah, saudara, akhirnya ada beberapa kali konsili untuk penentuan Alkitab itu. Ya, bukan untuk mencetak Alkitab, ya bukan. Ini penentuan, karena ingat, banyak kitab-kitab yang bercorak Injil atau bercorak rohani pada waktu itu banyak sekali. Nanti kita lihat daftar-daftarnya. Ya, nanti kita akan melihat. Maka penting apa? Untuk menyeleksi mana yang bukan, mana yang palsu, mana yang sesat. Ya, sehingga nanti muncullah konsili-konsili. Nah, ini saudara perhatikan, akhirnya setelah diadakan beberapa konsili. Nah, saudara, untuk penentuan kanonisasi Alkitab kita, maka muncullah saudara pertemuan-pertemuan. Ada banyak pertemuan, ya. Tapi ini pertemuan-pertemuan yang sangat membahas tentang
pengkanonan Alkitab. Ini pertemuannya. Pertama Konsili Hippo pada tahun 393 setelah Masehi. Konsili Hippo. Ya, baru kedua Konsili Kartago pada tahun 397 setelah Masehi. Ya, baru selanjutnya ada lagi Konsili Kartago. Ya, ini Konsili Kartago pada tahun 419 setelah Masehi diumumkan daftar 27 kitab PB. Ini dalam konsili Kartago tahun 419. Itu diumumkan sama 27 kitab PB. Jadi sekarang kita udah tahu prosesnya. Oh begini ya. Jadi jangan berpikir Alkitab kita itu tiba-tiba ada sebuah buku turun dari langit, langsung jatuh di bumi lalu diambil oleh manusia-manusia. Enggak begitu prosesnya. Itu terlalu aneh kalau seperti itu. Jadi cara Tuhan pun memberikan kitabnya di bumi ini itu semua melalui proses. Ya, melalui proses yang bisa dibilang natural. Ya, alami. Tetapi kita bisa melihat keajaiban-keajaiban di dalamnya. Ya, kita bisa melihat kehebatan bagaimana Allah bisa memberikan firman-Nya, kitabnya kepada kita sampai hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa kitab yang tadi kita sempat belajar latar belakang penulisan atau pengkanonasian Alkitab. Jadi waktu itu ada banyak kitab. Ada banyak kitab-kitab yang muncul. Yang ini perhatikan, daftar Injil-Injil sebelum kanonisasi. Jadi waktu sebelum proses kanonisasi itu diambil, ya, maka muncul banyak kitab. Ya, ini perhatikan. Pertama Injil Markus, kedua Injil Matius, ketiga Injil Lukas, keempat Injil Yohanes, kelima dialog Sang Juru Selamat. Nah ini dialog Sang Juru Selamat. Tapi ini tidak masuk kanon. Kenapa? Karena ini bukan Alkitab, bukan firman Allah. Kenapa? Karena mungkin ada data-data yang ada mungkin cerita dongeng di dalamnya, ada data-data yang tidak pas. Ya. Nah, ada lagi Injil Andreas. Ya. Andreas pernah baca Injil Andreas? Mana Andreas? Udah pernah baca Injil Andreas? Nah ini ada Injil Andreas. Baru ketujuh ada Injil Epeles. Keempat ada Injil Bardesanes, Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Basilides, ya, Injil Kelahiran Maria. Wah, Kelahiran Maria juga ada. Ya, Injil Serintus, Injil Hawa. Wah, ada juga Injil Hawa ya. Injil Ebioni, ada Injil orang-orang Mesir. Wah, banyak banget Injil. Ya. Ada Injil Injil Ekratites, Injil 4 wilayah Sugawi, Injil orang-orang Ibrani, ya. Ada Injil Wirosable. Enggak ada. Ya? Injil Hesychius, ya. Injil masa kecil Yesus Kristus. Ya, ini saya pernah dengar ini ada Injil Tibet. Injil Tibet itu menceritakan tentang kisah Yesus. Ya. Jadi lucu ya, banyak sekali tentang cerita tentang Yesus itu. Bisa dikutip oleh siapa-siapa waktu itu. Ya. Ada Injil Ibrani, ya, orang-orang Ibrani. Ada Injil Hesychius, Injil masa kecil Yesus, Judas Iskariot. Ada juga Injil Judas Iskariot. Ya, ada Injil Jude, Injil Marsion, Injil Mani, Injil Maria, Injil Matias, ya, Injil Meritus, Injil menurut kaum Nazaret, Injil Nikodemus, Injil kesempurnaan, Injil Petrus, ya. Kalau Injil kesempurnaan mirip-mirip rokok sempurna. Injil kesempurnaan, ya. Injil Petrus, Injil Filipus, Injil Pseudo, Matius, Injil Sitianus, Injil 70, Injil Tadeus, Injil Thomas, Titan, Injil Kebenaran, Injil 12 Rasul, Injil Valentinus, Injil Protevangelion James, Injil Rahasia Markus, Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus. Jadi banyak Injil waktu itu. Maka karena itu, karena Injil-Injil ini bukan berarti walaupun saja pakai nama Andreas misalnya, itu bukan berarti Andreas penulisnya. Ada Injil Barnabas, itu bukan berarti Barnabas yang menulisnya. Para penulis itu mengambil nama-nama yang terkenal, orang-orang yang dekat pada Yesus. Misalnya seperti Filipus, ya, Andreas, ya, Barnabas, Bartolomeus. Jadi para penulis itu nggak pakai nama mereka sendiri, mereka pakai nama
orang-orang yang dekat pada Yesus atau para murid Yesus supaya lebih mudah diterima. Padahal Injil-Injil ini semua Injil sesat. Ya, maka itulah salah satu latar belakang kenapa ada pengkanonan Alkitab. Ada proses kanon. Karena ada banyak muncul Injil-Injil yang lain pada waktu itu. Ada banyak muncul ajaran-ajaran. Ada banyak muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Ya, apalagi sekarang. Kalau di abad pertama, abad kedua, nabi-nabi, rasul-rasul palsu sudah muncul, apalagi sekarang. Ya, sekarang berkembang banyak Injil, ada Injil kemakmuran. Ya, sekarang yang paling ngetop untuk zaman sekarang ini adalah Injil kemakmuran. Ya, jadi orang-orang itu, orang percaya itu diukur dari kemakmurannya. Ya, orang percaya itu harus diberkati, harus punya uang banyak. Nah, ini Injil kemakmuran dan itu sesat. Ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan setelah kanon, ya. Nah, ini ada 27 kitab. Ya, lalu saudara secara umum dibagi. Kitab kanon ini dibagi dalam 3. Pertama itu sejarah. Ya. Jadi isinya ini sejarah. Pertama kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Baru nanti surat-surat Paulus. Ya, surat-surat Paulus, surat kiriman Paulus. Itu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Baru nanti ada surat-surat non Paulus, ya Ibrani. Ya, Ibrani ini sampai sekarang belum tahu siapa penulisnya. Ya, ada orang menduga penulis kitab Ibrani adalah Apolos. Ya, ada juga yang menduga penulisnya Paulus, ya itu dugaan-dugaan begitu. Nah, saudara ada kitab Yakobus, ya ini bukan tulisan Paulus. Ada 1-2 Petrus, ada 1-2-3 Yohanes, ada Yudas, ada Wahyu. Yudas ini ya bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudara Yesus, ya penulis yang namanya Yudas ini. Jangan Anda berpikir itu Yudas Iskariot, itu bukan. Itu Yudas saudara Yesus. Ya, setelah Yesus lahirkan, lalu ibunya Maria kan menikah sama Paulus, lalu dia punya anak-anak. Salah satunya adalah Yakobus. Ya, 9. Nah, perhatikan kesimpulan. Kanon adalah kitab-kitab yang telah diselidiki, yaitu kanon ya, dan dinyatakan melalui syarat-syarat dalam kurung diterima dan mencapai standar yang seharusnya, serta diakui telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara, kanon itu maksudnya kitab-kitab yang telah memenuhi standar, telah memenuhi syarat, ya. Sehingga masuk dalam golongan kitab suci atau yang disebut kita katakan firman Allah. Ya. Artinya semua kitab-kitab itu sudah diseleksi. Banyak kitab yang tidak diambil, banyak kitab yang ditolak. Kita sedikit agak berbeda dengan orang Katolik. Ya, Katolik itu ada kitab tambahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, di antara perjanjian lama perjanjian baru itu ada nama kitab apa itu? Kitab Apokrifa. Coba katakan Apokrifa. Nah, ada beberapa kitab. Jadi dia selipkan di antara PB, PL, Maliahi dan Matius. Yang ada kitab di dalam termasuk misalnya kitab Daniel, kitab Dan, ya, Tobit, ya, dan sebagainya. Ada banyak kitab yang ditambah. Kita tidak mengakui itu. Kenapa kita tidak mengakui kitab itu? Karena di dalam kita itu mengandung fiksi-fiksi, dongeng-dongeng. Ya, ada kandungan-kandungan itu. Maka itu kita tidak terima. Itu bukan firman Allah. Ya, jadi kitab-kitab kitab yang disebutkan ini adalah kitab yang merupakan ilham dari Allah. Ya, kitab yang diilhamkan oleh Allah dan telah diseleksi, telah memenuhi standar dan syarat-syarat sebagai Alkitab yang diilhamkan oleh firman Allah. Itu yang disebut kanon. Jadi Anda jangan lagi kaku kalau ditanya apa itu kanon. Halo? Halo? Tahu arti kanon? Ya. Ya, oke. Yang selanjutnya kanonisasi PB, di mana para rasul mulai menuliskan surat-suratnya untuk para jemaat. Lalu perlahan-lahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja dan salinan itu dibacakan dalam pertemuan gereja. Yang misalnya di Kolose, Tesalonika, Wahyu. Nah, tulisan-tulisan ini diinspirasikan oleh Allah.
Jadi kitab PB itu kalau kita mulai melihat itu tadi pertama kan dari firman itu melalui lisan. Ya, baru nanti oleh para rasul menulis. Ya, misal Matius, Markus, Lukas, yang mereka menulis sejarah. Ya, sejarah yang terjadi tentang Yesus dan yang berhubungan dengan semua ya yang diwahyukan oleh Allah. Ya, baru nanti setelah itu dikirim ke gereja-gereja, baru di situ terjadi penggandaan, ya digandakan, disalin supaya gereja-gereja yang lain di seluruh dunia bisa membacanya. Ya, baru muncul nanti pertemuan-pertemuan konsili untuk menentukan mana kitab suci, mana yang bukan. Jadi pertemuan-pertemuan itu bukan hanya sekali-kali, dan itu bukan hanya 1-2 orang yang menentukan itu, bukan hanya 2 orang yang hadir itu banyak tokoh-tokoh, bapak-bapak gereja berkumpul berkali-kali, ya berkali-kali melakukan pertemuan-pertemuan untuk menentukan mana kitab suci kita. Belum lagi nanti pertemuan-pertemuan yang lain yang membahas bisa tentang Trinitas, yang membahas tentang ketuhanan Yesus. Ya, konsili mana yang paling membahas tentang ketuhanan Yesus? Konsili mana itu? Kalsedon. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat pembahasan tentang kitab suci itu pengkanonan itu di kitab mana tadi? Konsili apa tadi? Apa? Konsili Hippo. Baru yang kedua apa? Kartago. Itu ada 2. Tahun berapa pertama sampai nanti tahun selanjutnya. Beberapa kali pertemuan. Ya. Jadi kita melihat prosesnya itu tidak terjadi secara sembarangan. Ya, kitab suci kita itu luar biasa. Kehebatannya kitab suci itu saudara itu ditulis oleh banyak orang, bukan hanya 1 orang. Kalau kitab itu hanya dari 1 orang, berarti kan lebih baik. Kalau kitab itu hanya dari 1 orang, mungkin nanti penulisan bisa ada kitab lainnya. Sebenarnya semua ada sebuah kitab di dunia ini di mana pewahyuannya hanya melalui 1 orang, melalui seorang nabi. Tapi teman-temannya nabi ini nanti yang menulis pewahyuan itu. Ya, artinya sebenarnya sumbernya hanya 1 nabi. Kalau kitab banyak. Buat saya, kenapa saya berani mengaku bahwa kitab firman Allah? Karena penulisnya banyak, bukannya 1 orang. Itu sesuatu yang sangat menguatkan. Misalnya, kalau ada sebuah pengadilan mau menentukan ini benar atau tidak, itu minimal harus 2-3 saksi. Baru itu akurat, baru bisa dijatuhi hukuman terhadap seseorang itu. Nah, kitab kita ini kan disaksikan oleh bukannya 1 orang. Itu 2 orang, 3 orang. Bahkan ada saksi mata yang langsung lihat. Sementara kitab lain ada yang ditulis setelah misalnya 600 tahun setelah Yesus. Udah terlalu lama. Lalu dia menceritakan yang tidak dia pernah lihat. Ini penulis kitab penyembahan itu kebanyakan yang melihat langsung. Maka pernah Yohanes bilang, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya raba, itu saya tulis kepada. Jadi penulis tentang siapa Yesus ini itu bukan orang-orang jauh, bukan orang yang memiliki jarak yang jauh tahunnya dengan Yesus. Itu masih abad-abad pertama. Seluruh penulisan kitab itu di abad pertama. Artinya masih terlalu dekat dengan kisah yang nyatanya. Maka artinya bahwa kita begitu yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Maka perhatikan baik-baik, kalau Alkitab itu adalah firman Allah, maka Anda pun harus berani mempercayainya. Artinya juga harus Anda berani menyerahkan masa depan Anda kepada firman Allah. Ya, ingat bahwa Alkitab itu tidak akan mungkin bisa salah. Ingat bahwa Alkitab itu tidak mungkin bisa gagal. Apa yang Anda yakini terhadap firman Allah itu akan pasti digenapi. Ya, satu-satunya kitab di dunia ini yang paling menerangkan, menyatakan dengan tegas tentang keselamatan hanya ada pada Yesus. Dan keselamatan itu hanya berdasarkan kasih karunia, sehingga setiap orang percaya selamat. Itu hanya ada di dalam kitab suci kita. Mau cari di mana saja tidak ada kitab yang bisa menyatakan dengan terang-terangan tentang keselamatan yang pasti. Maka karena itu saudara, agama-agama lain kalau ditanya, kalau kamu, apakah kamu nanti mati yakin masuk surga? Pasti jawabannya mudah-mudahan masuk surga.
Ya. Insya Allah masuk surga. Moga-moga masuk surga. Orang percaya tidak ada moga-moga. Tidak ada mudah-mudahan. Orang percaya, ya, yakin bahwa dia pasti masuk surga. Ya, kenapa? Karena dalam iman Kristen keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia. Ya, keselamatan kita itu kasih karunia bukan karena kita. Kasih karunia itu yang bagaimana? Kasih karunia di mana Allah datang ke dalam dunia, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan sebagai manusia Dia datang di atas kayu untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara bagaimana? Dia mati di salib, darahnya dikeluarkan. Dia harus mati di atas salib. Itu untuk apa? Itu adalah untuk tebusan dosa kita. Maka karena itu, orang Kristen itu dia yakin 100% bahwa kalau dia percaya pada Yesus, dia pasti selamat. Jadi tidak ada keraguan. Nah, inilah berita yang besar. Inilah berita yang luar biasa. Inilah berita sukacita. Ya, berita sukacita itulah berita keselamatan, di mana orang-orang percaya yang seharusnya berdosa dihukum masuk neraka, tapi orang itu, saudara, akhirnya diselamatkan dengan cara percaya pada Yesus. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Jangan meninggalkan kepercayaanmu, jangan melepaskan kepercayaanmu, karena begitu besar upah yang menantikan. Oke, itulah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali untuk mendengarkan firman Allah. Ya, saudara, sekarang kita masuk pada tema kanonisasi perjanjian baru. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang perjanjian lama, ya, kanonisasi perjanjian lama. Nah, kanonisasi perjanjian lama. Nah, saudara, perhatikan. Sekali lagi saya ulang, kenapa kita harus belajar ini. Saudara, kita perlu belajar karena kita akui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Dan saudara, artinya kalau kita akui bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka berarti kitab-kitab lain bukan firman Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan berbicara bercabang lidah. Tuhan bicara melalui kitab ini. Terus ada juga kitab lain yang mengklaim bahwa mereka punya kitab suci adalah firman Allah. Nah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada banyak kitab-kitab di dunia ini yang menyatakan sebagai firman Allah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin dia bercabang lidah. Ya. Maka saudara perhatikan, yang jelas bahwa di dunia ini hanya ada satu kitab yang benar. Ya. Nah, karena itu maka kita perlu belajar kitab kita itu apa. Kalau memang itu firman Allah, maka kita perlu mempelajari bagaimana prosesnya itu bisa terjadi. Ya. Bagaimana proses firman Allah itu bisa menjadi kitab. Nah, itulah yang kita pelajari dalam kanonisasi, ya. Nah, saudara, kanon itu ingat bahwa kanon itu artinya standar, ukuran, tolak ukur, ya. Jadi saudara, artinya bahwa Alkitab kita itu adalah Alkitab yang sudah memenuhi standar, ya, memenuhi standar, memenuhi kualifikasi yang menyatakan bahwa itu benar-benar firman Allah. Ya. Nah, saudara, sekarang kita masuk pada kanonisasi perjanjian baru. Ya. Nah, ada hal baru. Nah, saudara perhatikan kanonisasi perjanjian baru. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, belum sebuah kitab pun ditulis mengenai diri dan ajarannya, karena belum dirasa perlu. Para saksi mata utama masih hidup, jadi Injil masih dalam bentuk verbal, lisan, dari mulut ke mulut oleh para rasul. Jadi perhatikan, ya saudara,
terjadinya munculnya adanya kitab perjanjian baru itu bukan waktu Yesus lagi ada di bumi. Ya. Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, baru nanti saudara firman Allah itu ditulis. Ya, waktu Yesus ada, firman Allah itu masih disampaikan dalam bentuk verbal. Ya, firman Allah itu masih disampaikan dalam bentuk lisan. Ya. Nah, saudara, setelah Yesus naik ke sorga, baru saudara mulai para rasul menulis surat. Ya, ada surat Injil Markus, ada Injil Yohanes. Jadi bukan pada waktu Yesus ada. Penulisan saudara Alkitab perjanjian baru itu ketika Yesus sudah naik di sorga. Ya, jadi yang menulis itu bukan Yesus. Penulis kitab suci kita bukan Yesus. Penulis kitab suci kita itu adalah oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menulisnya. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat ini penting buat kita. Ya, ini sangat kita butuhkan supaya kita tidak ada sedikit pun keraguan untuk kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Nah, saudara, perhatikan yang kedua. Sering dengan berjalannya waktu, jumlah para saksi mata dan para rasul berkurang. Maksudnya sebagian ada yang meninggal. Ya. Sering dengan berjalannya waktu, jumlah para saksi mata dan para rasul berkurang dan semakin banyak ancaman pemberitaan ajaran-ajaran sesat. Nah, ini latar belakang. Ya, latar belakang penulisannya karena saudara seiring berjalannya waktu, ya, jumlah para saksi mata yang melihat Yesus ketika Yesus ada di bumi, ketika Yesus disalib, itu makin lama makin berkurang. Kenapa? Karena seiring waktu berjalan. Ya. Nah, saudara, demikian juga dengan para rasul semakin berkurang. Ya, misalnya ada yang meninggal, rasul-rasul yang dipilih Tuhan meninggal, ada yang mati dilempar, ada yang saudara dibunuh dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, sehingga semakin banyak ancaman, ya, banyak ancaman tentang pemberitaan, ya, tentang berita ajaran ini, karena dengan adanya waktu itu juga ada banyak muncul ajaran-ajaran selain Injil yang benar yang disampaikan, ada banyak para pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan bukan hanya satu-satunya, waktu itu buku yang satu-satunya ada yang ditulis misalnya oleh Rasul Paulus, oleh Matius, ya. Ada juga banyak penulis-penulis yang lain. Maka karena itu, maka saudara, Alkitab itu mulai, ya, itu tadi dengan berjalannya waktu, dengan berkurangnya para saksi mata, para rasul, terus juga karena ancaman ajaran-ajaran, ada banyak guru-guru palsu yang datang, ada banyak Injil-Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, saudara, karena itulah maka mulai saudara ada pengumpulan, mulai ada ide mengumpulkan Alkitab itu dan menseleksi mana yang Alkitab yang benar-benar firman Allah, mana yang bukan. Ya, jadi seperti itu latar belakangnya. Nah, ini perhatikan latar belakang penulisan atau pengkanonisasian Alkitab perjanjian baru. Perhatikan bahwa pengkanon Alkitab perjanjian lama itu lebih mudah daripada proses kanon perjanjian baru. Karena kalau kanon perjanjian lama waktu dituliskan pertama 2 batu, baru habis itu ada 5 kitab, itu langsung dimasukin ke dalam kitab. Kitab itu dimasukkan ke dalam tabut bait Allah. Ya, nanti sampai saudara selanjutnya ditulis oleh Yosua, terus nanti firman Tuhan ditulis oleh Samuel, lalu semua kitab itu langsung dimasukin di dalam tabut Allah. Sehingga tidak ada kesukaran dalam mengumpulkan kitab perjanjian lama itu. Sangat mudah mengumpulkan kitab perjanjian lama dibanding dengan kitab perjanjian baru. Nah, makanya ini hal yang perlu kita pahami. Bahkan sebenarnya kalau kita belajar dari cara pengumpulan, dari cara penyeleksian sampai menjadikan itu sebuah kanon, kita juga bisa lihat itu adalah
keajaiban Allah dalam pemeliharaannya terhadap kitab sucinya di bumi ini. Jadi sebenarnya mempelajari ini bukan sesuatu yang memberatkan, ini sebenarnya asik. Ini bisa kita nikmati. Saya terus terang terharu, yang terkagum melihat bagaimana kitab suci kita itu bisa nanti menjadi sebuah kitab. Ya, menjadi satu kitab yang utuh dari kitab PB sampai dari kitab PL sampai kitab PB. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu adalah benar-benar ajaib. Ya, makanya kalau saudara kita paham ini, dia akan menjadi serius untuk belajar Alkitab. Nah, saudara, ketiga, perhatikan selanjutnya bagian ketiganya, pada masa itu banyak ditemukan tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi latar belakang penulisan atau latar belakang pengkanonisasian Alkitab yang baru, saudara, salah satunya ada banyak pada zaman itu tulisan-tulisan yang saudara bercorak, yang bercorak rohani. Ya, bahkan memiliki kandungan-kandungan Injil, tapi bukan Injil yang penuh. Ya. Jadi kalau tidak diseleksi, maka banyak orang bingung. Akhirnya nanti yang bukan firman Tuhan dibilang firman Tuhan, yang firman Tuhan dibilang bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak muncul pengajaran-pengajaran, ada banyak muncul tulisan-tulisan yang bercorak rohani, tapi itu bukan Injil yang sebenarnya. Ya. Saudara, maka dikatakan di sini yang oleh karena itu gereja merasakan pentingnya ditentukan kitab-kitab mana sajakah yang dapat diakui berotoritas sebagai firman Allah. Jadi karena banyak tulisan-tulisan, banyak Injil-Injil yang lain, banyak Injil-Injil palsu, banyak tulisan-tulisan yang bercorak rohani. Jadi kita memang cukup heran juga pada zaman itu, ya, pada zaman gereja mula-mula itu rupanya sudah bermunculan banyak penulis-penulis. Bahkan sudah banyak bermunculan para rasul-rasul palsu. Ya, maka karena itu muncullah ide bagi gereja-gereja, tokoh-tokoh gereja untuk berpikir bagaimana solusi untuk supaya jangan ada campur aduk di dalam gereja, macam-macam pengajaran yang murni dan palsu. Maka karena itu saudara muncul ide untuk membuat nanti pertemuan konsili untuk menetapkan mana yang Alkitab, mana yang bukan, mana yang firman Allah, mana yang bukan firman Allah. Nah, saudara perhatikan, kemudian para rasul mulai menuliskan surat-surat untuk para jemaat. Lalu perlahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja, dan salinan itu dibacakan dalam pertemuan gereja. Jadi saudara perhatikan tadi Yesus naik ke sorga, lalu para rasul mulai menulis surat. Ya. Nah, seiring dengan penulisan surat-surat oleh para rasul, maka saudara ada juga bermunculan tulisan-tulisan yang lain. Ya, yang saudara mengancam ajaran Injil yang asli. Maka karena itu saudara, ya, nanti kita mulai ada pertemuan untuk menentukan mana kitab suci, mana yang bukan. Lalu saudara perhatikan, awalnya penulisan Alkitab itu dimulai oleh para rasul, ya. Dikatakan kemudian para rasul mulai menuliskan surat-surat untuk para jemaat. Lalu perlahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja. Jadi saudara ditulis dulu, misalnya Paulus menulis surat Roma. Lalu saudara surat itu dikirim ke Roma, bukan langsung dibukukan jadi satu buku. Jadi menyebar dulu surat Roma ini. Baru nanti saudara oleh gereja-gereja menyalin, ya, menyalin Alkitab itu untuk memperbanyak kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul itu. Jadi saudara artinya bukan terkumpul lebih dulu, tapi tersebar lebih dulu tulisan-tulisan para rasul itu. Ya, saudara ingat ada berapa benua tempat penulisan Alkitab? Ada 3 benua. Pertama, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, 3 benua. Artinya bahwa kita itu tersebar ke 3 benua itu dulu. Jadi bukan langsung berkumpul begitu Alkitab itu. Ya. Nah, maka saudara, kita di sini bisa melihat tahap-tahap sampai nanti itu menjadi masuk dalam proses kanonisasi perjanjian baru, ya.
Nah, saudara, jadi awalnya ditulis oleh Rasul, lalu surat itu disebarkan, dibagi ke gereja-gereja, dan gereja-gereja baru nanti menyalinnya. Ya, ingat apa kitab yang disalinan itu istilahnya apa? Manuskrip. Ya, kitab yang ditulis oleh penulis langsung itu namanya autograf. Ya. Nah, saudara, salinan-salinan Alkitab itu tadi, kitab itu tadi mulai tersebar kemana-mana. Ya. Nah, coba kita lihat misalnya contoh Kolose 4 ayat 16. Kalau Pak Eri, Kolose 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16, nanti satu orang tolong baca 1 Tesalonika 5 ayat 7. Nah, kita melihat bagaimana awalnya proses penulisan. Coba. Kolose 4 ayat 16. 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ya. Jadi dari Paulus menulis surat kepada Kolose, jemaat Kolose, baru jemaat Kolose nanti habis dibaca oleh jemaat Kolose baru dikirim ke jemaat mana lagi? Ke mana tadi? Iya. Nah, tadi dari Kolose terus ke Laodikia. Benar? Coba diperhatikan dulu. Laodikia itu bukan? Ayo. Dibacakan dari Kolose terus ke mana? Laodikia. Baru dari Laodikia ke mana lagi? Oh, nggak ada ya? Dalam Alkitab nggak ada. Apa? Kemana? Apa itu? Kolose, terus ke Laodikia. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, artinya jemaat Kolose, Ya. usahakanlah supaya dibacakan juga jemaat Laodikia. Ya. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu, jemaat Kolose. Oh. Jadi saudara, sistem transmisinya itu, ya. Jadi dari gereja ke gereja. Baru nanti saudara ada penyalinan. Ada penyalinan sehingga kita itu bisa tersebar ke berbagai gereja. Ya. Jadi seperti itu. Coba 1 Tesalonika 5 ayat 7. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Sebab mereka yang tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 7. Coba dibaca. Salah atau gimana? 1 Tesalonika 5 ayat 7. Baca Nando. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk. Salah ya berarti. Coba lihat mungkin 2 Tesalonika. Apa? Sampai? Coba baca. Sampai pasal 3. Maksudnya pasalnya ada 3 pasal sampai 5. Oh, Tesalonika? Oh, nggak ada ya? Oh ya, 2 Tesalonika nggak ada ya. Nah, coba kita lewatin ini. Wahyu pasal 1 ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 3. Coba dibaca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata yang buat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktu ini dekat. Ya. Nah, itu Yohanes, ya, dia menulis surat dan dia berkata, berbahagialah orang yang membaca, ya, membaca kitab suci ini, ya. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa para rasul menulis langsung, saudara, habis ditulis lalu dibagikan, dikirim ke gereja-gereja. Ya, jadi ingat bahwa kitab suci itu bukan langsung terbentuk jadi satu pada waktu itu, tersebar dulu kemana-mana.
Ya, tulisan-tulisan para rasul itu disebarkan ke gereja-gereja, dibacakan di berbagai gereja. Ya, oke, lanjut. Nah, perhatikan, Yakobus diperkirakan menulis surat kirimannya pada tahun 46 after day, ya, 46 Masehi. Ya, jadi saudara, ini dikatakan bila ini benar-benar surat Yakobus adalah yang paling awal ditulis. Ya, ini perkiraan yang paling kitab perjanjian baru yang tertua itu adalah kitab Yakobus. Ya, ini perkiraannya tahun 46 Masehi. Baru nanti selanjutnya, dan juga Paulus menulis 1-2 Tesalonika pada perjalanan pengkabaran Injilnya yang kedua. Itu ditulis pada tahun 52 setelah Masehi. Ya, jadi Paulus Yakobus menulis suratnya baru pada tahun 52 Masehi, baru Paulus juga menulis, ya, dan itu dikirim ke gereja-gereja. Nah, perhatikan, pada waktu tulisan ini dikenal, maka beransur-ansurlah salinan-salinan untuk berbagai gereja. Ya, pada waktu tulisan ini dikenal, maka beransur-ansurlah salinan-salinan. Ya, jadi setelah, kan tulisan itu kan hanya satu surat awalnya, kan saya 1 Tesalonika itu hanya satu surat. Maka untuk menyebarkannya maka disalin. Ya, untuk menyebarkan ke berbagai gereja itu ada penyalinan-penyalinan. Jadi banyak gereja itu yang memiliki kitab tulisan-tulisan itu dalam bentuk salinan atau yang disebut manuskrip. Ya. Nah, saudara, lalu dikatakan gereja-gereja mulai jelas mengenai kitab-kitab mana yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya, ingat pada latar belakang penulisan Injil atau penulisan kitab-kitab, perhatikan baik-baik bahwa pada waktu itu juga ada banyak tulisan-tulisan lain yang bercorakan rohani, yang bercorakan Injil. Ya. Nah, jadi ini perhatikan latar belakangnya. Nah, saudara, secara keseluruhan gereja mulai mengakui ke-27 kitab perjanjian baru sampai saat ini. Ya, jadi saudara, kitab perjanjian baru itu ada 27 kitab. Ya, ingat tadi prosesnya ditulis oleh para rasul terus dikirim ke gereja-gereja. Ya. Nanti baru gereja-gereja dapat, karena kan gereja banyak. Maka nggak mungkin hanya menunggu kitab yang ditulis oleh para penulis itu. Maka karena itu ada penyalinan, disalin sehingga semakin banyak kitab. Ya. Semakin banyak kitab, ya. Nah, saudara, sampai pada saat ini itu kitab yang diterima sebagai firman Allah dalam perjanjian baru adalah 27 kitab. Oke, lanjut. Nah, perhatikan saudara. Nah, ini agak ini sejarah ya. Jadi kita perlu perhatikan. Dengan sejarah ini kita paham, oh jadi kitab suci kita itu prosesnya begini ya. Ya. Nah, saudara, perhatikan. The Old Syria, ya, terjemahan perjanjian baru dalam bahasa Syria pada abad kedua. Ya, jadi saudara, sudah ada pada abad kedua, berarti kan sudah ada perjanjian baru dalam versi terjemahan bahasa Syria. Tahun berapa itu? Abad kedua. Pada abad kedua. Ya, sudah ada ini. Baru nanti saudara, the Old Latin, ya. Perjanjian baru dalam bahasa Latin, sebuah terjemahan sebelum tahun 200 sesudah Masehi. Ya, jadi ada mulai muncul tulisan kitab suci dalam bahasa Latin. Ya, ini pada tahun 200 tahun Masehi. Ya. Nah, selanjutnya lagi ada The Muratorian Canon. Ini tahun 170 Masehi, sama isinya dengan The Old Latin, ya. Jadi mulai muncul mulai muncul terjemahan-terjemahan, mulai Alkitab itu diterjemahkan. Ya, perterjemahan itu mulai dari abad kedua, ya. Lalu saudara, demikian juga ada Codex Barokosio tahun 206, ya, setelah Masehi.
Itu semua PL dan PB. Jadi ada kitab yang dikasih nama Codex Barocosio. Codex Barocosio. Jadi nanti kalau saya baca di Google itu ada kode-kode, ya. Itu biasanya kode-kode ini, saudara, ini dipakai, ini nanti kitab-kitab ini dipakai untuk bahan penterjemahan kitab-kitab lain. Karena terjemahan-terjemahan ini yang dekat dengan kitab penulisan yang asli. Ya, maka nanti ada kode-kodenya itu. Halo, amin. Ya, ini perlu paham, ya. Nah, saudara, selanjutnya Polikarpus. Ini Polikarpus ini siapa ini Polikarpus? Ini muridnya Rasul Yohanes. Bukan Paulus, ini Yohanes, ya. Ini yang nanti mati dibakar deh. Ya, ini muridnya Yohanes yang pertama. Ya, ini terkenal ini. Ya. Nah, Polikarpus ini pernah mengutip dari Matius. Jadi Polikarpus ini mengutip dari Matius, Yohanes. Ya, ada 10 surat Paulus dan 1 Petrus. Terus 1 dan 2 Yohanes, sekitar ini 150 Masehi. Ya, jadi Polikarpus ini mengutip, ya, tulisan-tulisan Paulus, tulisan Yohanes itu dikutip oleh Polikarpus. Polikarpus ini seorang yang diakui sebagai bapak gereja, tokoh gereja setelah para rasul. Ya, jadi mereka ini setelah para rasul, ya, tingkat kedua. Katakanlah tingkat satunya para rasul, baru nanti para rasul meninggal, baru muncul bapak-bapak gereja. Ya, setelah zaman rasul-rasul baru muncul bapak-bapak gereja. Ya, termasuk seperti siapa yang Anda kenal dengan bapak gereja? Siapa saja namanya? Agustinus. Siapa lagi? Polikarpus, ya, Clemens. Ya, termasuk sebenarnya Origenes. Hanya memang Origenes ini ada pengajaran yang sesat yang disampaikannya. Ya. Oh ya, ada Origenes di sini. Nah, saudara perhatikan, ada lagi Justinus Martir tahun 140. Ya, semua PB kecuali Filipi dan 1 Timotius. Jadi pada abad kesini aja, pada abad 110 Justinus sudah memiliki semua Alkitab ini, semua kitab ini, semua PB kecuali Filipi dan Timotius. Yaitu zamannya Justinus Martir, itu 140 Masehi. Ini ada dokumen-dokumen penulisannya. Ya, makanya kita bisa dapat berkat hari ini. Alkitab kita itu, kita paham prosesnya seperti ini. Karena ada para sejarawan yang menulis tentang perkembangan gereja, perkembangan kitab suci. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa. Ya. Oke, kita lihat lagi Irenaeus. Ya. Irenaeus, saudara, itu tahun berapa? 170 Masehi. Ya, ini murid Polikarpus. Ya, jadi ada tingkatan ketiganya. Ya, ini masih tokoh gereja Irenaeus, yang murid Polikarpus. Semua PB kecuali Filemon, Yakobus. Jadi waktu itu Filemon, Yakobus dan 2 Petrus dan 3 Yohanes belum ada. Tapi Irenaeus sudah punya semua kitab penyanyian baru itu kecuali yang ini. Filemon, Yakobus, Petrus dan 3 Yohanes. Ya. Jadi Irenaeus, Polikarpus dia sudah mulai mengutip kitab Yohanes, dia mulai mengutip tulisan-tulisan para rasul Paulus. Ya. Itu dikutip oleh Polikarpus, ya. Baru nanti kita mulai Justinus Martir, semua PB kecuali Filipi dan Timotius. Ya, baru Irenaeus. Ya, semua PB kecuali Filemon, Yakobus, 2 Petrus dan 3 Yohanes dia belum pegang. Ya. Nah, Origenes, perhatikan di Origenes ini, ya, perhatikan tahun 230 setelah Masehi. Ya. Mendaftar apa nih? Mendaftar kitab-kitab perjanjian baru. Ya. Jadi mulai dari Origenes ini dia mulai mendata. Ya. Nah, jadi itu tahun 230. Perhatikan tahunnya ya. Udah mulai, ini abad ke-3 ini. Abad ke-3 atau kedua ya. Ya, abad kedua. Nah, saudara perhatikan Eusebius.
pada awal abad keempat menyebut nama kitab PB diakui oleh orang Kristen kecuali Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes yang masih diragukan oleh sebagian orang. Jadi Eusebius ini ya pada awal abad keempat menyebut nama kitab PB, ya menyebut nama kitab PB, kitab Perjanjian Baru itu, ya. Dan yang belum ada waktu itu, bukan belum ada, masih diragukan yaitu kitab Yakobus, ya, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, ya. Dan itu waktu itu belum dimasukkan sebagai kanon. Kenapa? Karena ada hal-hal yang diragukan. Ya. Tapi nanti akhirnya semua ini jadi kanon dalam proses pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, saudara, dalam Vestal Letter yang ditulis oleh Athanasius, Bishop Alexandria pada tahun 367 Masehi, ia mencantumkan daftar 27 kitab PB. Dan tak lama kemudian Jerome dan Agustinus juga mencatat kanon PB sebanyak 27 kitab. Ya, jadi pada tahun 367 anak Athanasius itu sudah mencantumkan semua 27 kitab PB. Ya, ini masanya ini menjelang abad keempat. Ya, ini menjelang abad keempat. Nah, saudara, semua kitab itu sudah lengkap. Ya, lengkapnya itu itu tadi oleh Athanasius. Ya, jadi perhatikan, jadi bukan langsung terkumpul, bukan langsung tiba-tiba semua sudah muncul, sudah terkumpul, tidak ada. Jadi tersebar dulu. Ya, ingat tadi mulai sebelum penulisan firman itu yang belum dicatat, dia masih firman itu dalam bentuk verbal. Baru nanti oleh para rasul mulai menulis. Ya, lalu saudara, tulisan-tulisan para rasul ini mulai dikirimin ke gereja-gereja. Ya, gereja yang satu nanti mengirim ke gereja yang lain. Itu sistem pendistributiannya. Ya, saudara, sistem pengiriman. Habis dibaca lagi oleh gereja-gereja lain. Nanti dalam perkembangannya sampai abad awal keempat. Ya, saudara, kita lihat Athanasius sudah mencantumkan semua 27 kitab itu. Ya. Baru juga nanti Jerome dan Agustinus. Jadi memang kalau kita melihat perkembangan kitab suci kita ini nanti dari penulisan, dari verbal dulu, baru penulisan, baru pengiriman ke gereja-gereja, baru nanti ada penyalinan, baru nanti ada mulai pengumpulan. Ya, saudara, ini tidak mudah tentu mengumpulkan ini, tapi luar biasanya itu kok bisa terkumpul. Ya, ini kitab ini kan bukan hanya satu tempat. Kitab-kitab ini kan tersebar di berbagai tempat. Tapi puji Tuhan, kok bisa semua kitab-kitab itu dikumpulkan dan menjadi satu. Nah, inilah sebenarnya sebuah hal yang sangat ajaib. Jadi saudara, Alkitab itu pun itu sebenarnya keajaiban terbesar di dunia ini. Kalau sampai Tuhan, saudara, menuliskan tentang rencananya, dirinya, keselamatannya itu di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, maka kita perlu belajar ini. Halo, amin. Amin. Ya, seharusnya ini harus kita pelajari. Kita harus lebih menyukai pelajaran Alkitab ini, pelajaran tentang kitab ini daripada hal yang lain. Ini harus jauh lebih tinggi kerinduan kita terhadap belajar dibanding dengan apapun. Ya, tapi banyak orang kalau kadang-kadang belum baca satu lembar, belum selesai satu lembar, kadang masih satu kalimat, udah langsung ngantuk bacanya. Masih satu kalimat, kadang masih hanya koma belum sampai titik. Nah, ini kan parah. Saudara, kenapa? Karena mereka tidak tahu Alkitab itu. Kalau orang sampai tahu Alkitab, itu akan membuat kenikmatan tersendiri. Ya, itu menjadikan itu sebuah kenikmatan yang dasar, yang besar. Ya, makanya orang-orang yang tahu Alkitab ini, yang benar-benar tahu, pasti mereka akan pelajari habis. Ya, oke, lanjut. Nah, saudara, akhirnya setelah diadakan beberapa konsili, ya. Nah, saudara, akhirnya ada beberapa kali konsili untuk penentuan Alkitab itu. Ya, bukan untuk mencetak Alkitab, ya bukan. Ini penentuan, karena ingat, banyak kitab-kitab yang bercorak Injil atau bercorak rohani pada waktu itu banyak sekali. Nanti kita lihat daftar-daftarnya. Ya, nanti kita akan melihat. Maka penting
apa? Untuk menyeleksi mana yang bukan, mana yang palsu, mana yang sesat. Ya, sehingga nanti muncullah konsili-konsili. Nah ini saudara perhatikan, akhirnya setelah diadakan beberapa konsili. Nah saudara, untuk penentuan kanonisasi Alkitab kita, maka muncullah saudara pertemuan-pertemuan. Ada banyak pertemuan, ya. Tapi ini pertemuan-pertemuan yang sangat membahas tentang pengkanonan Alkitab. Ini pertemuannya. Pertama, konsili Hippo pada tahun 393 setelah Masehi. Konsili Hippo. Ya, baru kedua konsili Kartago pada tahun 397 setelah Masehi. Ya, baru selanjutnya ada lagi konsili Kartago. Ya, ini konsili Kartago pada tahun 419 setelah Masehi diumumkan daftar 27 kitab PB. Ini dalam konsili ini, dalam konsili Kartago tahun 419. Itu diumumkan sama 27 kitab PB. Jadi sekarang kita udah tahu prosesnya. Oh begini ya. Jadi jangan berpikir Alkitab kita itu tiba-tiba ada sebuah buku turun dari langit, langsung jatuh di bumi lalu diambil oleh manusia-manusia. Enggak begitu prosesnya. Itu terlalu aneh kalau seperti itu. Jadi cara Tuhan pun memberikan kitabnya di bumi ini itu semua melalui proses. Ya, melalui proses yang bisa dibilang natural. Ya, alami. Tetapi kita bisa melihat keajaiban-keajaiban di dalamnya. Ya, kita bisa melihat kehebatan bagaimana Allah bisa memberikan firman-Nya, kitabnya kepada kita sampai hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa kitab yang tadi kita sempat belajar latar belakang penulisan atau pengkanonasian Alkitab. Jadi waktu itu ada banyak kitab. Ada banyak kitab-kitab yang muncul. Yang ini perhatikan, daftar Injil-Injil sebelum kanonisasi. Jadi waktu sebelum proses kanonisasi itu diambil, ya, maka muncul banyak kitab. Ya, ini perhatikan. Pertama Injil Markus, kedua Injil Matius, ketiga Injil Lukas, keempat Injil Yohanes, kelima dialog Sang Juru Selamat. Nah ini dialog Sang Juru Selamat. Tapi ini tidak masuk kanon. Kenapa? Karena ini bukan Alkitab, bukan firman Allah. Kenapa? Karena mungkin ada data-data yang ada mungkin cerita dongeng di dalamnya, ada data-data yang tidak pas. Ya. Nah, ada lagi Injil Andreas. Ya. Andreas pernah baca Injil Andreas? Mana Andreas? Udah pernah baca Injil Andreas? Nah ini ada Injil Andreas. Baru ketujuh ada Injil Epeles. Keempat ada Injil Bardesanes, Injil Barnabas, Injil Bartolomeus, Basilides, ya, Injil Kelahiran Maria. Wah, Kelahiran Maria juga ada. Ya, Injil Serintus, Injil Hawa. Wah, ada juga Injil Hawa ya. Injil Ebioni, ada Injil orang-orang Mesir. Wah, banyak banget Injil. Ya, ada Injil apa? Injil Ekratites, Injil 4 wilayah Sugawi, Injil orang-orang Ibrani, ya. Ada Injil Wirosable. Nggak ada ya? Injil Hesychius, ya. Injil masa kecil Yesus Kristus. Ya, ini saya pernah dengar ini ada Injil Tibet. Injil Tibet itu menceritakan tentang kisah Yesus. Ya. Jadi lucu ya, banyak sekali tentang cerita tentang Yesus itu bisa dikutip oleh siapa-siapa waktu itu. Ya. Ada Injil apa? Ibrani, ya, orang-orang Ibrani. Ada Injil Hesychius, Injil masa kecil Yesus, Judas Iskariot. Ada juga Injil Judas Iskariot. Ya, ada Injil Jude, Injil Marsion, Injil Mani, Injil Maria, Injil Matias, ya, Injil Meritus, Injil menurut kaum Nazaret, Injil Nikodemus, Injil kesempurnaan, Injil Petrus, ya. Kalau Injil kesempurnaan mirip-mirip rokok sempurna. Injil kesempurnaan, ya. Injil Petrus, Injil Filipus, Injil Pseudo, Matius, Injil Sitianus, Injil 70, Injil Tadeus, Injil Thomas, Titan, Injil Kebenaran, Injil 12 Rasul, Injil Valentinus, Injil Protevangelion James, Injil Rahasia Markus, Injil Thomas tentang masa kecil Yesus Kristus. Jadi banyak Injil waktu itu. Maka karena itu, karena Injil-Injil ini bukan berarti walaupun saja pakai nama Andreas misalnya,
itu bukan berarti Andreas penulisnya. Ada Injil Barnabas, itu bukan berarti Barnabas yang menulisnya. Para penulis itu mengambil nama-nama yang terkenal, orang-orang yang dekat pada Yesus. Misalnya seperti Filipus, ya, Andreas, ya, Barnabas, Bartolomeus. Jadi para penulis itu nggak pakai nama mereka sendiri, mereka pakai nama orang-orang yang dekat pada Yesus dan para murid Yesus supaya lebih mudah diterima. Padahal Injil-Injil ini semua Injil sesat. Ya, maka itulah salah satu latar belakang kenapa ada pengkanonan Alkitab. Ada proses kanon. Karena ada banyak muncul Injil-Injil yang lain pada waktu itu. Ada banyak muncul ajaran-ajaran. Ada banyak muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Ya, apalagi sekarang. Kalau di abad pertama, abad kedua, nabi-nabi, rasul-rasul palsu sudah muncul, apalagi sekarang. Ya, sekarang berkembang banyak Injil, ada Injil kemakmuran. Ya, sekarang yang paling ngetop untuk zaman sekarang ini adalah Injil kemakmuran. Ya, jadi orang-orang itu, orang percaya itu diukur dari kemakmurannya. Ya, orang percaya itu harus diberkati, harus punya uang banyak. Nah, ini Injil kemakmuran dan itu sesat. Ya, oke, lanjut. Nah, perhatikan setelah kanon, ya. Nah, ini ada 27 kitab. Ya, lalu saudara secara umum dibagi. Mereka kitab kanon ini dibagi dalam 3. Pertama itu sejarah. Ya. Jadi isinya ini sejarah. Pertama kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Baru nanti surat-surat Paulus. Ya, surat-surat Paulus, surat kiriman Paulus. Itu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon. Baru nanti ada surat-surat non Paulus, ya, Ibrani. Ya, Ibrani ini sampai sekarang belum tahu siapa penulisnya. Ya, ada orang menduga penulis kitab Ibrani adalah Apolos. Ya, ada juga yang menduga penulisnya Paulus. Ya, itu dugaan-dugaan begitu. Nah, saudara, ada kitab Yakobus. Ya, ini bukan tulisan Paulus. Ada 1-2 Petrus, ada 1-2-3 Yohanes, ada Yudas, ada Wahyu. Yudas ini ya bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudara Yesus. Ya, penulis yang namanya Yudas ini. Jangan Anda berpikir itu Yudas Iskariot. Itu bukan. Itu Yudas saudara Yesus. Ya, setelah Yesus lahirkan, lalu ibunya Maria kan menikah sama Paulus. Lalu dia punya anak-anak. Salah satunya adalah Yakobus. Ya, 9. Nah, perhatikan kesimpulan. Kanon adalah kitab-kitab yang telah diselidiki, yaitu kanon, ya, dan dinyatakan melalui syarat-syarat dalam kurung diterima dan mencapai standar yang seharusnya, serta diakui telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara, kanon itu maksudnya kitab-kitab yang telah memenuhi standar, telah memenuhi syarat, ya, sehingga masuk dalam golongan kitab suci atau yang disebut kita katakan firman Allah. Ya, artinya semua kitab-kitab itu sudah diseleksi. Banyak kitab yang tidak diambil, banyak kitab yang ditolak. Kita sedikit agak berbeda dengan orang Katolik. Ya, Katolik itu ada kitab tambahan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, di antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada nama kitab apa itu? Kitab Apokrifa. Coba katakan Apokrifa. Nah, ada beberapa kitab. Jadi dia selipkan di antara PB, PL, Maliahi dan Matius. Yang ada kitab di dalam termasuk misalnya kitab Daniel, kitab Dan, ya, Tobit, ya, dan sebagainya. Ada banyak kitab yang ditambah. Kita tidak mengakui itu. Kenapa kita tidak mengakui kitab itu? Karena di dalam kita itu mengandung fiksi-fiksi, dongeng-dongeng. Ya, ada kandungan-kandungan itu. Maka itu kita tidak terima. Itu bukan firman Allah. Ya, jadi kitab-kitab kitab yang disebutkan ini adalah kitab yang merupakan ilham dari Allah. Ya, kitab yang diilhamkan oleh Allah dan telah diseleksi, telah memenuhi standar dan syarat-syarat sebagai Alkitab yang diilhamkan oleh firman Allah. Itu yang disebut kanon. Jadi Anda jangan lagi kaku kalau ditanya apa itu kanon. Halo? Halo? Tahu arti kanon? Ya.
Ya, oke. Yang selanjutnya kanonisasi PB, di mana para rasul mulai menuliskan surat-suratnya untuk para jemaat. Lalu perlahan dibuat salinan surat-surat itu untuk berbagai gereja, dan salinan itu dibacakan dalam pertemuan gereja. Yang misalnya di Kolose, Tesalonika, Wahyu. Nah, tulisan-tulisan ini diinspirasikan oleh Allah. Ya. Jadi kitab PB itu kalau kita mulai melihat, itu tadi pertama kan dari firman itu melalui lisan. Ya, baru nanti oleh para rasul menulis. Ya, misalnya Matius, Markus, Lukas, yang mereka menulis sejarah. Ya, sejarah yang terjadi tentang Yesus dan yang berhubungan dengan semua ya yang diwahyukan oleh Allah. Ya, baru nanti setelah itu dikirim ke gereja-gereja, baru di situ terjadi penggandaan, ya, digandakan, disalin supaya gereja-gereja yang lain di seluruh dunia bisa membacanya. Ya, baru muncul nanti pertemuan-pertemuan konsili untuk menentukan mana kitab suci, mana yang bukan. Jadi pertemuan-pertemuan itu bukan hanya sekali-kali, dan itu bukan hanya 1-2 orang yang menentukan itu, bukan hanya 2 orang yang hadir itu banyak tokoh-tokoh, bapak-bapak gereja berkumpul berkali-kali, ya, berkali-kali melakukan pertemuan-pertemuan untuk menentukan mana kitab suci kita. Belum lagi nanti pertemuan-pertemuan yang lain yang membahas bisa tentang Trinitas, yang membahas tentang ketuhanan Yesus. Ya, konsili mana yang paling membahas tentang ketuhanan Yesus? Konsili mana itu? Kalsedon. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat pembahasan tentang kitab suci itu, pengkanonan itu di kitab mana tadi? Konsili apa tadi? Apa? Konsili Hippo. Baru yang kedua apa? Kartago. Itu ada 2. Tahun berapa pertama sampai nanti tahun selanjutnya. Beberapa kali pertemuan. Ya. Jadi kita melihat prosesnya itu tidak terjadi secara sembarangan. Ya, kitab suci kita itu luar biasa. Kehebatannya, kitab suci itu saudara itu ditulis oleh banyak orang, bukan hanya 1 orang. Kalau kitab itu hanya dari 1 orang, berarti kan lebih baik. Kalau kitab itu hanya dari 1 orang, mungkin nanti penulisan bisa ada kitab lainnya. Sebenarnya semua ada sebuah kitab di dunia ini, di mana pewahyuannya hanya melalui 1 orang, melalui seorang nabi. Tapi teman-temannya nabi ini nanti yang menulis pewahyuan itu. Ya, artinya sebenarnya sumbernya hanya 1 nabi. Kalau kitab banyak. Buat saya, kenapa saya berani mengaku bahwa kitab firman Allah? Karena penulisnya banyak, bukan hanya 1 orang. Itu sesuatu yang sangat menguatkan. Misalnya, kalau misalnya ada sebuah pengadilan mau menentukan ini benar atau tidak, itu minimal harus 2-3 saksi. Baru itu akurat, baru bisa dijatuhi hukuman terhadap seseorang itu. Nah, kitab kita ini kan disaksikan oleh bukan hanya 1 orang. Itu 2 orang, 3 orang. Bahkan ada saksi mata yang langsung lihat. Sementara kitab lain ada yang ditulis setelah misalnya 600 tahun setelah Yesus. Udah terlalu lama. Lalu dia menceritakan yang tidak dia pernah lihat. Ini penulis kitab penyimpanan itu kebanyakan yang melihat langsung. Maka pernah Yohanes bilang, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya raba, itu saya tulis kepada. Jadi penulis tentang siapa Yesus ini itu bukan orang-orang jauh, bukan orang yang memiliki jarak yang jauh tahunnya dengan Yesus. Itu masih abad-abad pertama. Seluruh penulisan kitab itu di abad pertama. Artinya masih terlalu dekat dengan kisah yang nyatanya. Maka artinya bahwa kita begitu yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Maka perhatikan baik-baik, kalau Alkitab itu adalah firman Allah, maka Anda pun harus berani mempercayainya. Artinya juga harus Anda berani menyerahkan masa depan Anda kepada firman Allah. Ya, ingat bahwa Alkitab itu tidak akan mungkin bisa salah. Ingat bahwa Alkitab itu tidak mungkin bisa gagal. Apa yang Anda yakini terhadap firman Allah itu akan pasti digenapi. Ya, satu-satunya kitab di dunia ini yang paling menerangkan, menyatakan dengan tegas tentang keselamatan hanya ada pada Yesus.
Dan keselamatan itu hanya berdasarkan kasih karunia, sehingga setiap orang percaya selamat. Itu hanya ada di dalam kitab suci kita. Mau cari di mana saja, tidak ada kitab yang bisa menyatakan dengan terang-terangan tentang keselamatan yang pasti. Maka karena itu saudara, agama-agama lain kalau ditanya, kalau kamu, apakah kamu nanti mati yakin masuk surga? Pasti jawabannya mudah-mudahan masuk surga. Ya. Insya Allah masuk surga. Moga-moga masuk surga. Orang percaya tidak ada moga-moga, tidak ada mudah-mudahan. Orang percaya, ya, yakin bahwa dia pasti masuk surga. Ya, kenapa? Karena dalam iman Kristen keselamatan itu adalah merupakan kasih karunia. Ya, keselamatan kita itu kasih karunia bukan karena kita. Kasih karunia itu yang bagaimana? Kasih karunia di mana Allah datang ke dalam dunia, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan sebagai manusia dia datang di atas salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara bagaimana? Dia mati di salib, darahnya dikeluarkan, dia harus mati di atas salib. Itu untuk apa? Itu adalah untuk tebusan dosa kita. Maka karena itu orang Kristen itu dia yakin 100% bahwa kalau dia percaya pada Yesus, dia pasti selamat. Jadi tidak ada keraguan. Nah, inilah berita yang besar. Inilah berita yang luar biasa. Inilah berita sukacita. Ya, berita sukacita itulah berita keselamatan, di mana orang-orang percaya yang seharusnya berdosa dihukum masuk neraka, tapi orang itu, saudara, akhirnya diselamatkan dengan cara percaya pada Yesus. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Jangan meninggalkan kepercayaanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu, karena begitu besar upah yang menantikan. Oke, itulah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini.